Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Shalom. Di pagi hari ini kita patut bersyukur karena masih diberikan kesempatan sekali lagi untuk menyambut undangan Tuhan bersekutu secara virtual di dalam ibadah daring di minggu terakhir di bulan Mei ini, 31 Mei 2020. Dengan segala keterbatasan dan kondisi akibat pandemi COVID-19 yang kita alami bersama saat ini, tetaplah bersukacita dan terus menyatukan hati untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Karena Allah, Sang Kepala Gereja, mengizinkan hari ini GKI Adi Sucipto dapat menyelenggarakan kembali ibadah daring sebagai bentuk panggilan persekutuan gerejawi yang mendukung imbauan pemerintah untuk melakukan aktivitas, termasuk aktivitas kerohanian dari rumah masing-masing. Jemaat yang terkasih, perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa warta lisan sebagai berikut. Yang pertama, Lapak Salto Adi Sucipto. GKI Adi Sucipto mengundang Bapak Ibu Saudara jemaat dan simpatisan yang memiliki usaha produk, barang, dan jasa untuk bergabung di dalam program bersama Lapak Salto Adi Sucipto. Lapak Salto Adi Sucipto merupakan program publikasi usaha jemaat dan simpatisan dengan tujuan untuk membantu pergerakan perekonomian jemaat dan simpatisan yang membutuhkan, dengan mengakomodasi perdagangan dari jemaat untuk jemaat serta jejaring GKI yang ada. Barang dan atau jasa yang didaftarkan akan dipublikasikan melalui media sosial GKI Adi Sucipto dan jejaring komunitas GKI atau antar gereja yang ada. Pembeli dapat langsung menghubungi Bapak Ibu Saudara yang tergabung dalam Lapak Salto Adi Sucipto. Lapak Salto Adi Sucipto tidak menarik biaya apapun dan hanya memfasilitasi publikasi antara penjual dan pembeli. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berminat dapat melakukan pendaftaran di link yang sudah tersedia atau bisa menghubungi Penatua Agatha, Penatua Aan, dan atau Ibu Elina. Warta yang kedua, pelayanan telinga yang mendengarkan merupakan sebuah wadah bercerita secara online bagi jemaat atau simpatisan yang mau berbagi pergumulan kepada hamba Tuhan yang bersedia untuk mendengarkan di tengah banyaknya kebimbangan dan pergumulan saat ini. Bagi Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi Penatua Widya Stuti, Penatua Magdalena Dwi Eling, Penatua Agatha, dan atau Ibu Nike. Warta yang ketiga, pesan pastoral keempat BPMS GKI serta arahan BPMSW GKI SW Jateng. Mensikapi kondisi terkini berkaitan dengan pandemi COVID-19 dan sesuai dengan pesan pastoral keempat BPMS GKI tanggal 24 Mei 2020 serta arahan dari BPMSW GKI SW Jateng tertanggal 24 Mei 2020, Majelis Jemaat GKI Adi Sucipto perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, meneruskan untuk meniadakan kebaktian umum dan persekutuan kategorial lainnya yang diadakan di gedung gereja atau onsite hingga tanggal 28 Juni 2020 dan menggantinya dengan ibadah secara daring atau online melalui kanal YouTube GKI Adi Sucipto Yogyakarta untuk kebaktian umum, kanal Bina Warga GKI untuk persekutuan anak, dan kanal Ignite GKI untuk persekutuan remaja. Yang kedua, mendorong jemaat untuk meningkatkan persekutuan, kesaksian dan pelayanan, serta melakukan gerakan doa bersama terkait pandemi COVID-19. Mari Bapak Ibu, secara bersama kita lewati masa sulit ini dengan satu semangat untuk mewujudkan panggilan gereja yang menghadirkan damai sejahtera di bumi dengan tetap memuliakan nama Tuhan dan menyentuh kebutuhan kemanusiaan serta memelihara kehidupan. Demikian warta lisan untuk minggu ini. Informasi lebih lanjut dapat Bapak Ibu Saudara dapatkan melalui warta jemaat baik versi cetak maupun versi digital.
Ibadah pada minggu pagi hari ini, tepat 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus, kita bersama seluruh umat Tuhan di muka bumi memperingati Minggu Pentakosta. Peristiwa dicurahkannya atau turunnya Roh Kudus kepada para murid di Yerusalem. Hari Pentakosta bagi bangsa Israel juga merupakan hari yang penuh kebahagiaan, hari di mana mereka bersukaria atas penyertaan dan berkat Tuhan dalam setahun kehidupan mereka. Pada hari Pentakosta, umat Israel mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Tuhan atas berkat panen gandum dan sekaligus menyatakan rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Dan dalam tradisi GKI saat ini, seperti umat Israel pada masa lampau, minggu ini kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur tahunan atau Thanksgiving sebagai bentuk ungkapan syukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita selama setahun ini. Dan terlebih lagi, Tuhan telah datang menjadi manusia dan menebus segala dosa kita melalui kematiannya di kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah Minggu Pentakosta hari ini mengambil tema kekuatan yang mengalir dan memenuhiku. Akan dilayani oleh Ibu Esther Yunike Kristanti. Selamat beribadah, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam saat teduh. Hari ini, gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk menyertai kehidupan umat-Nya. Karena penyertaan Roh, kita kuat menjalani kehidupan. Karena Roh Kudus pulalah kita memiliki pengharapan baik di bumi maupun di sorga. Selamat merayakan Pentakosta dengan sukacita dan penuh ungkapan syukur. Hai Kristen, nyanyilah, kita pujikan bersama-sama. Hatimu angkatlah, haleluya, amin. Hatimu angkatlah, haleluya, amin. Mari bersoraklah, haleluya, amin. Tuhan sahabatmu, tinggal bersamamu, kasih-Nya pun teguh, haleluya, amin. Pertolongan kita ialah di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara segala ciptaannya. Amin, amin, Damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Emang memuji Tuhan setiap waktu itu bisa? Tentu bisa, karena Roh Kudus telah dicurahkan. Inilah saatnya untuk memuji Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Oh gitu toh. Derek Gusti apa mungkin dino minggu Ora memujimu apa mungkin aneng gereja. ora Puji Gusti iku saben waktu. Roh Kudus yang kita terima memenuhi kehidupan setiap orang yang membuka hati bagi karyanya. Terbukanya hati menerima karya Roh adalah wujud respons terhadap sabda Tuhan Yesus yang menjanjikan Roh Kudus. Mari kita mengalami karyanya untuk mengalami pemulihan setiap hari dan semakin dewasa di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Gembala kami yang baik, pada kesempatan hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Baik itu dengan sengaja maupun tidak sengaja kami lakukan melalui pikiran kami, tingkah laku kami, serta perkataan kami. Seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa-dosa kami, baik di hadapan sesama, bahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Dengan penuh kerendahan hati, kami memohon, hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Ubahkanlah hidup kami menjadi baru yang hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami yang hidup. Amin. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku berlutut sendiri, sebab Allah
pasti mengerti, Allah pasti peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara, percayalah, Allah pasti peduli. yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kita bersyukur bahwa dosa kita telah diampuni. Mari kita mendengar firman-Nya yang memberi harapan melalui berita anugerah yang diambil dari Roma pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-17 yang berbunyi, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, Tuhan. Untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, Di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati, Tuhan, untuk jamahan-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu Menyembah-Mu.
menyembah-Mu. Ku buka hati Tuhan untuk jamahan-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah baru di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Mari saudara, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam doa pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah sang firman yang hidup, kami rindu curahan kuasa Roh Kudus-Mu atas kami semua, sehingga hari demi hari Roh-Mu bekerja atas kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus, Allah yang sudah bangkit dan naik ke surga, dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan. Amin. Sabda-Mu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan 39. Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan 39. Demikian firman Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah firman Tuhan. Setiap kita adalah orang-orang yang berbahagia jikalau kita mendengarkan, merenungkan sekaligus melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak kekasih Tuhan, Shalom. Bersukacita jikalau kita masih bisa berjumpa, walaupun hanya melalui layar virtual. Dimanapun ibu bapak saudara berada, mari kita bersama-sama terus meminta pertolongan Tuhan untuk kita melanjutkan hidup kita. Kalau boleh saya bertanya, kalau kita haus, kita mesti ngapain ibu bapak saudara? Minum kan tadi jawabannya? Saya minum dulu ya, tenggorokan saya kering. Kehausan kita itu menentukan seberapa butuhnya kita akan air. Kehausan kita itu menentukan seberapa pentingnya air itu dalam kehidupan kita. Itu sebabnya ketika seseorang butuh air, haus, maka dia akan berusaha mencari air. Saya jadi teringat ketika dulu masih
kuliah, awal-awal saya suka bersama dengan teman-teman naik gunung. Jadi ketika bekal air minum kami habis, kami merasa ini harus cari air. Gimana caranya? Ya kita cari sumber mata air, dimanapun lah pokoknya kita berusaha. Jangan sampai kita nggak bisa melanjutkan perjalanan, belum sampai puncak gunung, kita sudah kalah duluan karena kehausan. Beruntungnya kami menemukan sumber mata air itu, walaupun apapun kondisinya lah, kami melihatnya bening, kami masukkan itu air ke dalam botol air mineral kami masing-masing, dan dengan ngobrol kami lega minum air itu sambil melihat, ternyata di dalam botol itu ada yang begini. Ya apapun lah yang terjadi, tapi buktinya saya sehat sampai sekarang ini. Ibu bapak saudara kekasih Tuhan, kehausan itu harus dipenuhi dengan minum. Apa yang sedang terjadi ketika hari ini perikop kita berbicara tentang Yesus mengingatkan orang-orang yang haus. Coba kita perhatikan kembali bacaan kita. Perikop kita berbicara tentang situasi Hari Raya Pondok Daun, yaitu pesta panen. Hari raya ini diperingati oleh orang-orang Yahudi, mereka senantiasa merayakan berduyun-duyun dari manapun mereka berasal. Mereka datang semuanya ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Semuanya ini untuk mengingat betapa penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan selalu ada dalam kehidupan umat Israel. Jadi mereka berusaha untuk merayakan dengan meriah. Tahu berapa hari mereka merayakan Hari Raya Pondok Daun ini? Hari Raya Panen, kalau gereja-gereja Jawa seringnya menyebutnya dengan unduh-unduh gitu ya. 7 hari, 7 malam mereka merayakan Hari Raya ini. Berturut-turut mereka mengadakan pesta karena berlimpahnya panen, mereka bersyukur dan mereka harus memberikan korban persembahan sebagai ungkapan syukur mereka kepada Tuhan. Nah ini pula yang mendasari gereja kita sehingga hari ini juga kita diajak bersama-sama untuk mensyukuri hidup kita, menyampaikan persembahan syukur kita melalui persembahan syukur tahunan. Kita sering menyebutnya dengan Thanksgiving, tepat pada hari Pentakosta. Nah, ketika situasi perayaan pesta ini dengan jelas kita lihat di ayat 37 bacaan kita. Pada hari terakhir, yaitu puncak perayaan. Ibu bapak saudara, yang namanya puncak perayaan itu lagi banyak-banyaknya orang, betul tidak? Lagi semuanya bisa menyempatkan diri, yang telat-telat mungkin baru hari ketiga datang atau hari keempat atau bahkan hari kelima, tetapi ini 7 hari dan pada puncak perayaannya hari terakhir di ayat yang ke-37 dikatakan Yesus berdiri dan berseru. Di tengah-tengah orang banyak, orang yang padat-padatnya puncak perayaan pesta panen. Tuhan Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Bisa kita bayangkan kalau kita yang menjadi orang banyak itu, apa reaksinya kira-kira? Tuhan Yesus waktu itu dikenal sebagai sosok yang sering mengajar di bait Allah. Sosok pribadi yang berusaha untuk mengajarkan bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan umatnya. Dan ketika ada begitu banyak orang, Tuhan Yesus seolah-olah menggunakan momen ini agar setiap orang yang hadir itu bisa mendengarkan
ini loh, aku sedang berbicara. Tapi kenapa pertanyaannya, barang siapa haus? Emang ada apa? Apakah semua orang yang hadir itu sedang haus? Atau apa yang terjadi dengan orang-orang Yahudi saat itu? Padahal pesta semestinya kan banyak makanan dan minuman ya, berlimpah. Apakah hausnya itu haus secara fisik? Pengen minum. Kalau cuman itu mah banyak pasti, minuman tersedia berlimpah-limpah. Kalau haus secara fisik. Tetapi coba kita perhatikan kondisi masyarakat waktu itu, mereka ada di bawah tekanan penjajah. Mereka harus mengikuti segala macam aturan yang diberlakukan atas mereka. Mereka tidak punya kemerdekaan. Kondisi hidup mereka harus selalu menuruti apa kata penjajah. Secara ekonomi mereka tertekan, harus memberikan pajak. Secara sosial mereka dibatasi bagaimana ada kasta-kasta tertentu, ada level-level tingkatan masyarakat, dipilah-pilah. Secara spiritual pun mereka tidak bebas untuk melakukan ibadah mereka. Para pemuka agama hanya mengutamakan ritual yang seolah-olah tidak mereka rasakan manfaat dari ibadahnya. Sehingga dari sini kita bisa melihat apakah haus yang Tuhan Yesus sampaikan itu haus secara fisik? Bukan. Tuhan Yesus ingin menegur semua orang yang hadir, apakah kalian haus secara psikis? Apakah kalian haus kemerdekaan? Apakah kalian haus untuk bebas berekspresi? Apakah kalian haus akan kedamaian, bebas dari penjajahan? Apakah kalian haus akan kesejahteraan? Itu yang seakan-akan Tuhan Yesus ingin sampaikan. Tetapi siapa yang bisa memahami kalau Tuhan Yesus berseru, barang siapa haus baiklah ia datang kepadaku dan minum. Tidak semua orang bisa dengan mudah memahami itu. Air sebagai simbol pembersihan dan keselamatan pada masa itu. Air adalah simbol di mana Tuhan Yesus ingin menunjukkan, kalau kalian haus, air inilah yang bisa membuat kalian lega. Tuhan Yesus menawarkan kelegaan bagi setiap orang yang merasa dirinya haus akan segala macam kebebasan, kemerdekaan hidup, kedamaian dan kesejahteraan. Tuhan Yesus dengan lantang menegaskan sejatinya siapa dirinya. Dia ingin melihat semua orang percaya bahwa dialah sejatinya air yang hidup itu, kelegaan itu. Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa Ia adalah Tuhan yang bisa memberikan kelegaan bagi setiap orang yang tertekan dan haus akan kedamaian, kesejahteraan hidup. Namun tidak cukup sampai di situ. Tuhan Yesus tidak hanya mengatakan barang siapa yang haus, tetapi dilanjutkan barang siapa yang percaya kepadaku di ayat 38 seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Bukan hanya sekedar haus, datang kepada Tuhan Yesus, lalu minum, tetapi percaya. Setiap orang yang merasa diri haus, mau datang dan kemudian minum, harus memiliki rasa percaya.
Ini yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kepercayaan yang tulus dari hati kepada Tuhan Yesus, di sanalah yang membuat dikatakan aliran-aliran air hidup itu akan bekerja di dalam setiap manusia. Saudara kekasih Tuhan, ketika kita melihat bagaimana Tuhan Yesus berusaha memproklamasikan dirinya, akulah air hidup itu, akulah tempat kelegaan bagi setiap kamu yang haus. Ini aku, Yesus hadir di tempat ini untuk mengingatkan semua orang. Tuhan Yesus jelas-jelas memproklamasikan dirinya. Ingin supaya semua orang bisa menyadari bahwa kita semua sedang kehausan dan butuh seorang penyelamat yang bisa melegakan. Tuhan Yesus ingin menyadarkan bahwa setiap orang itu perlu aliran-aliran air hidup yang bisa membuat kehidupan mereka bisa berdamai sejahtera, bisa dinikmati dengan nyaman, bukan dalam tekanan. Tidak berhenti sampai di situ. Ayat 39 dengan jelas menyatakan apa sebenarnya maksudnya aliran air hidup itu. Yang dimaksudkannya, yang dimaksudkan Tuhan Yesus ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jelas sekali ayat 39 menyatakan, siapa yang percaya mereka akan menerima roh yang akan mengalir mengisi kehidupan mereka. Jadi bagi setiap orang percaya, roh Allah itu sudah ada dan siap untuk dialirkan bagi setiap orang yang percaya. Pertanyaannya bagi kita sekarang adalah, apakah ibu bapak saudara percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kita, bangkit, naik ke surga, dimuliakan? Apakah kita percaya? Saya yakin semuanya dengan tegas langsung menyatakan, ya saya percaya. Saya sampai dengan umur sekian, sejak bayi oek, sudah langsung dibaptis, sudah mengaku percaya. Saya percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Baik. Pertanyaan berikutnya, kalau kita percaya, berarti kita sudah terima dong roh Allah yang kudus itu. Kita sudah terima dong roh Allah yang siap bekerja dalam hidup kita. Ya. Amin. Saya tidak bisa mendengar suara ibu bapak karena kita hanya lewat kaca saja. Tetapi apa benar kita sudah menerima? Ada yang sudah yakin? Atau ada yang, iya ya, saya ini sudah percaya tapi kok selama ini benar enggak ya saya sudah menerima aliran Roh Kudus itu? Masih ragu-ragu? Atau jangan-jangan kok kayaknya belum ya? Saya enggak merasakan apa-apa itu. Apa benar ya saya sudah menerima aliran Roh Allah itu? Jadi kalau kita merasa masih ragu-ragu atau mungkin merasa belum merasakan, belum mengalami apakah roh Allah itu sudah bekerja dalam diri kita, lalu di mana letak kesalahannya? Tadi kita semua sudah yakin kan, kita percaya? Ya dan amin, kita semua percaya. Tetapi coba mari kita tanya lagi kepada diri kita sendiri.
Apakah memang benar saya sudah mengalami Roh Allah itu bekerja dalam diri saya, atau masih tidak merasakan apapun? Apa buktinya kira-kira? Mengapa saya masih sulit bersyukur? Mengapa masih sering mengeluh, apalagi kondisi pandemi saat ini? Apakah itu bisa mengukur seberapa besar aliran Roh Allah dalam hidup kita? Kita masih belum yakin, seolah-olah Roh Allah itu sudah bekerja dan sudah kita alami. Mengapa hidup kita belum damai sejahtera? Mengapa kita masih haus akan kedamaian itu? Mengapa kita masih haus akan kesejahteraan dan ketenangan itu? Apa yang terjadi? Karena jelas sekali dikatakan di ayat 39, orang percaya pasti menerima Roh Allah yang hidup. Coba kita lihat kembali tawaran Tuhan Yesus di awal bacaan kita. Jelas sekali Tuhan Yesus tadi mengatakan, yang haus datanglah dan minumlah. Coba kita pikirkan kembali. Apakah selama ini kita memang benar-benar haus akan aliran Roh Allah? Apakah selama ini kita memang benar-benar haus akan perhatian Allah? Haus akan kasih sayang Allah? Haus akan cinta kasih? Haus akan kedamaian? Haus akan kekuatan Allah? Dan masih banyak lagi kehausan-kehausan yang lainnya. Coba mari kita lihat kembali. Jika kita memang merasa haus, mestinya kita pun juga datang kepada Tuhan Yesus. Setuju? Ketika kehausan itu menerpa kita, maka mestinya kita datang untuk mencari kelegaan. Ketika kita sering merasa haus, seharusnya kita sering juga datang kepada Tuhan. Kecuali kita mengabaikan kehausan kita. Kecuali kita tidak sedang haus, maka rasanya kebutuhan akan air itu seolah-olah tidak terlalu penting. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa hausnya kita menentukan seberapa seringnya kita butuh datang kepada Tuhan. Seberapa hausnya kita menentukan seberapa pentingnya kebutuhan kita akan hadir di hadapan Tuhan dan kemudian kita minum setiap firman-Nya yang menguatkan dan melegakan. Sejatinya Minggu Pentakosta ini Tuhan Yesus sudah menganugerahkan kado spesial untuk setiap kita orang percaya. Kado Roh Allah yang menguatkan itu. Anugerah Roh Allah yang siap dialirkan di dalam setiap diri kita orang-orang percaya. Cuma sayangnya, mungkin kado itu, mungkin hadiah itu mubazir hanya tergeletak begitu saja. Sebab orang tidak terlalu butuh karena merasa tidak haus. Atau mungkin ada yang haus tetapi masih enggan untuk datang mencari sumber kelegaan itu. Atau bisa jadi mungkin juga sudah datang tanpa kehausan. Kalaupun diberi minum, kira-kira bagaimana dampaknya? Sangat melegakan atau biasa saja? Kalau tidak terlalu haus kayaknya biasa saja. Tidak terlalu perlu. Ibu bapak kekasih Tuhan, ibaratnya air di dalam ini adalah Roh Allah yang siap tersedia untuk dialirkan bagi setiap kita yang percaya
Tetapi pertanyaannya, aliran air ini mau dicurahkan kepada siapa? Adakah yang menyediakan ruang, wadah, atau diri kita sendiri untuk menjadi tempat aliran air Roh Kudus yang siap menjadi kekuatan setiap kita? Diibaratkan gelas ini adalah tubuh kita, diri kita. Jikalau gelas ini terisi penuh dengan air juga, apakah aliran air Roh Allah yang kudus ini bisa dialirkan? Kita bisa tahu jawabannya akan tumpah ruah, tak bermanfaat. Itu artinya jikalau gelas kita ini adalah diri kita, maka kita harus menyediakan diri, merendahkan hati, mengosongkan diri untuk siap dialiri oleh Roh Allah yang menguatkan dan melegakan itu. Ketika kita bersedia mengosongkan diri kita, maka Roh Allah itu bisa leluasa tercurah dan siap mengalir, memenuhi diri kita. Saudara kekasih Tuhan, ketika hidup kita pun kita percayakan kepada Allah dengan penuh kerendahan hati, dengan kondisi haus, siap menerima aliran Roh Allah yang kudus, maka aliran-aliran itu dengan rasa percaya yang keluar dari dalam hati kita akan membuat kelegaan bagi setiap orang yang menerima aliran kekuatan Roh Kudus Allah. Ketika saya mempersiapkan renungan kita hari ini, mengingat aliran Roh Allah, mengingat betapa kita harus melihat betapa diri kita ini sejatinya kosong tanpa aliran air hidup yang adalah Roh Allah sendiri. Maka saya mengingat satu pujian, kira-kira begini pujian itu. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Saudara kekasih Tuhan, Roh Allah sudah hadir, jangan dibiarkan mubazir. Roh Allah sudah siap mengalir di setiap diri kita. Izinkan Ia hadir. Roh Allah siap memenuhi kita. Terimalah dengan hati terbuka. Roh Allah siap bekerja menguatkan kita, orang percaya. Selamat mengalami kuasa Roh Allah. Amin. Rasa syukur yang melimpah karena kita sudah lega. Tuhan sudah memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama percaya dan bahkan mempercayakan hidup kita dengan pengakuan iman rasuli yang akan kita katakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kekasih Tuhan, kita naikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah, sumber kekuatan kami, bersyukur karena Roh-Mu sudah tersedia untuk setiap kami yang percaya kepadamu. Ya Allah Roh Kudus, kami rindu saat ini berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami juga mengingat akan Pak Sudoyo yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit Bethesda. Ya Tuhan Allah kami, Engkau Allah yang mencurahkan cinta-Mu melalui segenap keluarga, melalui segenap orang-orang terdekat mereka, bahkan para tenaga medis, untuk boleh bersama-sama membuat Pak Sudoyo bersukacita dan mengandalkan Tuhan senantiasa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk banyak saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang mengalami masa-masa di mana mereka harus mengkarantina diri. Tuhan, kami rindu pertolongan dan kekuatan yang daripada Tuhan, agar setiap saudara-saudara kami ini boleh terus berharap, setia, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena masa-masa pandemi ini ya Tuhan, masa-masa sulit bagi setiap orang, baik bagi setiap orang yang sudah terjangkit virus maupun setiap orang yang berusaha untuk menjaga diri tetap sehat. Tuhan, kami rindu jamahan tangan kuasa Tuhan bekerja bagi setiap orang yang ambil bagian di dalam masa-masa pemulihan pandemi corona di seluruh dunia, terkhusus di Indonesia dan kota Jogja di mana kami tinggal. Roh-Mu yang bekerja ya Allah, sehingga segala sesuatu yang terjadi, kami mampu mempercayakan kepada Allah. Kami juga rindu berdoa untuk setiap orang yang boleh terus-menerus memiliki kesehatan, seluruh jemaat GKI Adi Sucipto, dan setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada, boleh terus bersehati, memanjatkan doa, bersekutu, membangun tiang-tiang doa, untuk terus membangun semangat, kekuatan hidup, agar di masa-masa sulit ini mereka tetap percaya dan terus mengandalkan Roh Allah yang bekerja dalam kehidupan mereka hari lepas hari, terkhusus bagi setiap orang yang juga ambil bagian di dalam perlawanan pencegahan virus corona ini. Ya Tuhan, pemerintahan kami sedang berpikir keras, urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka yang dipercaya boleh mengambil kebijakan yang tepat untuk segala kondisi dan situasi yang terjadi. Terima kasih juga ya Allah untuk setiap saudara-saudara kami yang boleh diberikan tambahan 1 tahun usia mereka. Kami bersyukur untuk Ibu Lolita Diana Devi, kami bersyukur untuk Ibu Melvin Margareta Rarung, kami bersyukur untuk Bapak Anton Silitonga, kami bersyukur untuk Saudara Alvin Yeremia, kami bersyukur untuk Bapak Bambang Endro Broto, kami bersyukur untuk Bapak Idrem Simanjuntak, kami bersyukur untuk Ibu Emil Luman Tobing,
Kami bersyukur untuk anak Frederico Hubert Kristianto, dan kami bersyukur untuk anak Davita Idianto. Tuhan, kuasai mereka dengan Roh Kudus-Mu, agar sukacita berlimpah dalam hati mereka, dan senantiasa hidup mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Allah, untuk setiap kami yang terus berjuang, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, yang terus menjalani hidup. Kami yang haus akan kedamaian, kami yang haus akan kesejahteraan, kami yang haus akan sukacita di dalam Tuhan. Allah, Engkau sumber sukacita kami. Roh Kudus, Engkaulah yang kami perlukan untuk mengisi, mengalir dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama-Mu ya Tuhan, kami mau percayakan seluruh rangkaian doa syafaat kami ini dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan. Pentakosta adalah sebuah ibadah sekaligus tanda pengucapan syukur atas pemberian berkat dari Tuhan kepada umat-Nya, baik sebagai pengusaha, pekerja, pelayan, dokter, pengajar, atau apapun pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita dapatkan setahun ini adalah karena kasih dan berkat dari Tuhan pada setiap kita. Karena itu, persembahan syukur tahunan ini kita persembahkan kepadanya sebagai ungkapan kebahagiaan, rasa terima kasih, rasa syukur pada Allah yang tak terbilang berkat dan kebaikannya. Marilah kita membawa persembahan dengan hati yang penuh sukacita, sekaligus menyatakan rasa takut dan hormat kepada Tuhan, seperti yang tertulis dalam Yeremia 5 ayat 24, mari kita baca bersama. Baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Marilah kita bersyukur atas berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dengan sukacita kita beri persembahan. Persembahan Thanksgiving akan
berikan terlebih dahulu. Untuk itu mari bersama-sama kita memuji Tuhan tabur waktu pagi. Terik sang surya di gelap bayang awan. Ditarik sang surya di gelap bayang awan, kita pun menabur riang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang menjadi sumber segala berkat bagi kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-berkat-Mu yang telah tercurah di setiap kehidupan kami, baik di rumah tangga kami, di segala pekerjaan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengungkapkan rasa syukur kami melalui persembahan syukur tahunan yang kami kumpulkan saat ini. Terimalah dan berkatilah persembahan kami ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan. Kami juga membuka hati kami dan juga terus senantiasa bersyukur atas segala keadaan dan juga mempersembahkan tubuh kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, Roh Allah akan diberikan kepada kita yang percaya kepada Tuhan, dan kekuatannya akan mengalir dan memenuhi kita semua. Karena Roh Kudus tercurah di tempat ini, mari bersama-sama kita pujikan Anggur Baru. Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat
Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membuat kita memahami firman-Nya. Hari inilah harinya saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tadi mengatakan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, bukalah hatimu untuk menerima Roh Kudus. Kami mengarahkan hati kepadanya. Jadilah saksi-saksi karya Allah. Kami adalah saksi-saksinya. Muliakanlah Dia di dalam hidupmu. Kami memuliakannya, Tuhan sumber segala berkat. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah meneguhkan jalan kita dengan kasih karunia yang tak berkesudahan. Kiranya Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupan kita dengan aliran airnya yang berlimpah. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah ini telah selesai. Majelis Jemaat GKI Adi Sucipto mengucapkan terima kasih kepada Ibu Esther Yunike Kristantri yang sudah berkenan untuk melayani pemberitaan firman Tuhan di dalam ibadah Pentakosta kali ini. Majelis Jemaat juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim ibadah yang bertugas pada pagi hari ini. Kiranya pelayanan Bapak Ibu Saudara menjadi berkat bagi jemaat. Dan akhirnya, teruslah berpengharapan di dalam Tuhan. Di tengah pergolakan pandemi COVID-19, ikutilah selalu imbauan pemerintah, stay at home, lakukan perilaku hidup bersih dan sehat, gunakan masker, dan jaga jarak fisik, physical distancing, ketika beraktivitas di luar ruang. Selamat merayakan Pentakosta, mengalami tuntunan Allah melalui kuasa Roh Kudus yang mengalir dan memenuhi, yang menggerakkan dan memampukan kita semua menjalani tugas dan panggilan kita masing-masing di tengah kondisi saat ini. Sampai bertemu di dalam ibadah selanjutnya, Tuhan menyertai dan memberkati kita semua.